Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini Umi mau selawat sekalian Umi membahas ulang tentang kajian ilmu sakratul maut tadi pagi ya, tadi subuh ya. Jadi yang makasih yang baru bergabung, yang belum tahu, yang berkenalan dengan Umi silahkan kenalan. Umi setiap pagi jam 6 subuh selalu ceramah ya. Ini karena ada waktu Umi seringan salawat, sang sekalian ceramah mengulang yang tadi pagi. Umi buka media sosial satu lagi. Oke, makasih yang udah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita pagi tadi adalah sakarat ataupun sakratul maut. Nanti Umi ulang, tapi Umi selawat dulu ya. Pertama-tama kalau selawat Umi selalu beristighfar. Makasih yang udah bergabung ya. Nanti akan Umi ulang kajian ilmu kita subuh tadi tentang sakarat ya. Penting sekali ini ya. Mari sebelum Umi memulai mengulang pelajaran kita tadi pagi, ini Umi buka dulu bluetoothnya. Kita selawat dulu ya. Nanti setelah satu selawat Umi ceramah. Seperti itu. Jadi Umi sudah kalau sudah ceramah, sudah selawat ceramah. Jadi nggak boring. Oke, kita selawat dulu, istighfar. Nanti kita ulang lagi pelajaran kita pagi tadi. Makasih yang udah bergabung, makasih yang udah bantu Umi tap layar, murah rezeki, sehat badan, dan menjadi ahlul jannah. Amin. Boleh mau request selawat? Assalamualaikum Pak Aru Guci, asal Guci yang selalu hadir untuk Umi ya, berkah. Makasih bantu tap layarnya sampai pecah love-nya dan NYP ya. Makasih. Ya sama-sama. Astagfirullah Robbal baroya. Astagfirullah minal khotoya. Astagfirullah Robbal baroya. Astagfirullah minal khotoya. Robbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wahabni rizqan wasi'an watub alaina taubatan nasuha. Watub alaina taubatan nasuha. Astagfirullah Robbal baroya. Astagfirullah minal khotoya. Astagfirullah Robbal baroya. Astagfirullah minal khotoya. Jadi ada astagfirullah, selain astagfirullah kita tutup dulu. Ada astagfirullah ya, kita kalau untuk supaya tidak digoda iblis. Ada juga Allahumma ini hamazati sayatin. Allahumma ini hamazati sayatin. Allahumma ini a'udzubika ahyadurun. Bisa juga seperti itu ya. Nah, kita tutup dulu selawat kita. Astagfirullah. Kita lanjut lagi. Makasih yang sudah bergabung dengan Umi ya, Masya Allah ya. Kita sambung lagi tentang kajian ilmu kita subuh tadi.
Subuh tadi Umi berbicara tentang sakratul maut. Sakratul maut ini adalah pintu untuk kita menuju alam selanjutnya. Sakratul maut ini akan dijumpai oleh siapa saja yang hidup, termasuk hewan. Ya, semua zaikatul kullu nafsin zaikatul maut, semua akan merasakan sakitnya sakratul maut. Orang beriman Rasulullah saja merasakan sakit sakratul maut. Makanya sudah follow Umi ya, Jahudin. Makanya Umi bahas lagi yang mungkin tadi tidak mendengar kajian Umi di subuh tadi ya. Mungkin karena belum bangun ya, atau karena weekend ya, bersantai-santai ria ya. Gak apa-apa, ini Umi ulang lagi, yaitu tentang sakarot. Jadi sakarot ini yang akan kita temui, dan kita memang harus siap-siap untuk sakarot. Nah, bagaimana cara kita ketika kita menghadapi orang sakratul maut? Ya, tadi sudah Umi bilang, kalau kita menghadapi orang tua kita, ibu kita, ayah kita, saudara kita, siapapun, itu yang harus kita lakukan pertama kali, kita tenang. Ya, jangan ada mendengar suara apapun, teriakan, tangisan, raungan, jangan. Kalau ada saudara kita yang nangis, atau ada anak-anak kecil, suruh keluar, karena orang yang sakratul maut ini dia fokus mendengar, harus mendengar kalimat Allah. Ya, maka tadi bilang harus yang pertama kali kita dengarkan adalah tauhid Allah, yaitu membacakan tauhid, bacaan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, yang kedua kita membaca Yasin. Yasin ini dibaca sangat berguna sekali. Karena ketika Yasin dibaca sesuai dengan hadis Imam Bukhari dan Ibnu Majah, ketika kita baca Yasin kepada orang yang sakit dan sakratul maut, maka akan datang ribuan malaikat yang menunggu sampai orang itu lepas nyawanya. Ya. Yang ketiga, ketika orang sakratul maut ini sudah akan meninggal, sakratul maut ya, ketika mulai melemah, ya, kita hadapkan ke kiblat. Kita hadapkan ke kiblat. Seandainya dia di tempat tidur, kita arahkan mengarah ke kiblat. Mengarah ke kiblat, dan kita kasih bantal, kita naikkan kakinya atau kita turunkan seperti, dan naikkan kepalanya menghadap kiblat. Ya, jadi dihadapkan ke kiblat. Karena Umi pernah waktu Umi kecil, ini Umi cerita. Waktu Umi kecil, Umi kan anak-anak. Waktu itu di rumah sakit Jambi Raden Matahir belum ada VIP ya. Ada waktu itu Gapkindo. Jadi almarhum Abah Umi sakit karena dari perusahaan dia dapat VIP. Jadi ini orang yang tidak tahu, pertama kali Umi melihat orang sakratul maut waktu kecil ya. Jadi waktu itu Umi main-main nih ke sal-sal yang banyak-banyak orang nih, ke sal-sal yang banyak tempat-tempat tidurnya. Kan Umi nakal ya. Jadi pas Umi main, Umi masuk ke satu sal Umi lihat ada suster. Kata suster gini, istighfar mbak. Ada anaknya tapi diam saja, tidak ada yang membaca Yasin. Entah tidak tahu gimana, Umi kurang tahu. Jadi Umi sama adik Umi, karena kami sudah terbiasa membaca Yasin yang sudah Umi ceritakan kemarin ya, karena di lingkungan kami, lingkungan keluarga yang memang terbiasa membaca Yasin setiap Jumat, yang sudah Umi dibahas waktu kemarin kajian ilmu Umi ya. Dan ketika itu Umi melihat nenek-nenek, mbah-mbah itu sudah napasnya sudah seperti ini. Sudah seperti ini ya napasnya. Terus tidak ada yang baca Yasin. Iya, tidak ada yang memimpin, ada suster satu. Lalu Umi dengan adik Umi pergi ke dekat itu, karena kami bisa baca Yasin, ada surah Yasin, antara pengumum itu memberi Yasin. Kami dengan adik kami yang membaca. Ya, Umi dengan adik Umi yang membaca Yasin waktu itu masih kecil. Kalau tidak salah kelas 5 SD atau 4 SD lah waktu itu. Jadi Umi dengan adik Umi baca Yasin. Jadi ketika orang-orang melihat ada susternya, dikira Umi dengan adik Umi ini keluarga almarhum. Ya, jadi rugi sekali ketika orang melihat ayah dan ibunya sedang sakratul maut tidak melakukan apa-apa. Ya, banyak ini terjadi. Maka kita belajar bagaimana cara menghadapi orang sakarat, yaitu dengan pertama kali menyuruh dia mengucap kalimat Allah, yaitu talqin ya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan kalau orang itu pun susah berbicara, dengan kita bisikan mungkin ya ada kode ya,
ngangguk seperti ini berarti dia mengucap tapi hanya dalam hati. Dan bukan berarti orang yang tidak mengucap kalimat la ilaha illallah dia tidak usul khotimah, bisa saja ya. Banyak ditandai dengan dahinya berkeringat, dia tersenyum ya. Para ahli surga pasti ketika meninggal pasti dahinya berkeringat, banyak tanda-tanda ahli surga ya. Dan dia tersenyum dan dia tidak tidak menggetar seperti itu ya. Jadi ini hati-hati. Ada ini Umi lihat ya, orang ketika melihat ayah ibunya sakaratul tidak berbuat apa-apa ya. Dia cuma lihat saja, entah dia tidak tahu baca Yasin atau tidak ngerti. Jadi perlunya kita mempunyai anak yang tahu mengerti bagaimana cara menghadapi orang sakarot, ataupun punya menantu ya. Menantu anak kita mempunyai seorang suami ataupun seorang istri yang soleha, insya Allah ya. Jadi perlu sekali kita ketika menghadap sakaratul maut yang pertama kali membisikkan, mengajarkan membaca la ilaha illallah. Yang kedua menghadapkan ke kiblat, kalau mayat, kalau tempat tidurnya tidak di kiblat kita putar, terus kita taruh bantal, kita arahkan ke kiblat ya. Setelah itu kita membaca Yasin. Dan ketika dia meninggal, kalau kata-kata terakhirnya dia sudah mengucap la ilaha illallah, sudah diam, jangan lagi diajak ngomong. Ini kalau sudah mengucap la ilaha illallah, ayah ibu ngapa mati ini nangis, jangan diributkan lagi. Kalau dia sudah ada kata-kata terakhirnya mengucap la ilaha illallah, sudah stop ya. Tapi kalau sudah dia mengucap la ilaha illallah, terus ada lagi dia menyebut haus kah atau ada desahan kah, kita ulang lagi dengan mengajari dia mengucap la ilaha illallah ya. Nah ada juga orang yang ketika sakaratnya lama, nasaknya lama, diam saja antara hidup dengan mati. Ini lagi proses azab yang kita tidak tahu ya. Proses sakratul maut ini kita tidak tahu betapa susahnya dia melepas nyawa, melepas ruhnya ya. Tidak sadar 2 hari 3 hari ya, mulutnya terbuka. Ada yang seperti itu, auzubillah min dzalik ya. Ada juga seperti itu. Makanya kalau keluarga Umi, kalau ada keluarga yang sakit parah di ICU, mereka minta izin dengan dokter untuk dibawa pulang supaya bisa dipantau proses kepergian ruhnya. Ya kita tidak melihat ruh, tapi kita bisa melihat proses terakhir ketika dia melepas ataupun meregang nyawanya ya. Setelah orang itu meninggal ya, pastilah pertama kali dingin kaki, betis, terus paha, pinggang sampai ke dada. Akhirnya sakratul maut itu pun berlangsung, lepasnya ruh. Maka kebanyakan orang yang meninggal, ruh itu naik ke atas matanya ya, karena dia melihat arah ruhnya pergi ya. Dia melihat arah ruh itu mengarah ke atas. Orang yang sakarot, yang orang-orang beriman, pastilah ketika itu ruh itu melihat ke atas. Setelah dia lepas nyawanya, kan ada itu yang melihat ke atas, itu bukan berarti dia suul khotimah. Makasih Mami Lili yang udah tap layar ya, barakallah ya. Bukan berarti dia itu suul khotimah seperti itu. Maka tugas kita adalah menutupnya dengan mengucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun, atau kita mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, lalu tertutup. Setelah tertutup, tugas kita adalah menutup, menyiapkan tempat, menghadap ke kiblat, siapkan bantal Al-Quran, kita siapkan itu tempat tidur yang mengarah ke kiblat, menutup. Setelah kita pastikan meninggal ya, jangan belum meninggal atau masih ada nafas sudah ditutup, jangan ya, dipastikan dulu sudah meninggal ya. Tutup. Setelah ditutup baru kita beritakan kepada keluarga terdekat, baru kita beritakan kepada warga, kepada RT, kepada masjid untuk diumumkan bahwa ada keluarga kita yang meninggal ya. Jadi seperti itu. Nanti kita sambung lagi, kita lanjut selawat. Setelah ini kita lanjut lagi dengan ceramah sakarot ya. Makasih yang sudah hadir. Kita lanjut lagi dengan selawat, karena memang hari ini Umi mau panjang live Umi hari ini mau Umi panjangkan. Iya ya, kita lanjut dengan selawat apa lagi? Tadi sudah, terus kita selawat Laukana Bainal Habib boleh.
Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Masya Allah, Malaysia hadir. Makasih yang sudah follow Umi dari Malaysia jauh-jauh, Masya Allah. Oke, mau sholat nariyah dulu. Oke, sholat nariyah. Sama-sama ya sholat nariyah. Makasih yang sudah follow Umi, Masya Allah. Ya, barakallah. Setelah ini kita lanjut lagi dengan ceramah. Beri sholatan jamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhalu bihi uqadu wa tanfariju bihi qurabu wa tuqa bihi hawaiju wa Wahusnul hawatimi ya wastaqamamu biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasi wa nafasi bi adadi kulima lumilat. Makasih Jessica ya. Makasih yang di FB ya, Masya Allah. Makasih yang udah bantu-bantu Umi tap-tap layar. Silakan tap-tap ya Umi sampai ada loncat. Ya tapi seikhlasnya saja. Yang penting dengar Umi ya. Semoga kita menjadi ahli jannah yang berasal langsung dari selawat kita. Allahumma sholli sholatan jamilatan wa salim salaman ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhalu bihi uqadu wa tanfariju bihi qurabu wa tuqabihil hawaiju wa tunalu bihil wawaidu wa husnul hawatimi ya mustaqamamu biwajihil karim wa ala alihi. Masya Allah. Oke, kita lanjut lagi ceramah kita tentang kembali ke sakratul maut ya. Jadi Umi akan terapkan 1 kali ceramah, 1 kali selawat, 1 kali ceramah, 1 kali selawat. Jadi setelah tadi proses sakratul maut tadi, setelah kita umumkan, mulailah proses orang bertakziah. Nah, ketika orang bertakziah, kita sebagai orang bertakziah, kita sebagai warga, sebagai tempat tinggal, tempat calon mayat, kita harus melakukan fardu kifayah. Tadi pagi ada yang bilang, Umi ada orang meninggal tidak disolatkan dan tidak dimandikan, itu salah. Ketika ada orang yang meninggal di sekitar kita, ketika ada orang yang meninggal dekat rumah kita ataupun satu kampung kan kita, ketika tidak kita melakukan, satu orang pun tidak melakukan fardu kifayah, yaitu dalam proses memandikan, mengafankan, menguburkan, maka satu kampung itu akan kena dosa. Ya, karena fardu kifayah harus dilaksanakan. Walaupun yang meninggal itu ahli neraka sekalipun, yang meninggal itu ahli zina, yang meninggal itu orang jahat, preman, tetap harus diadakan fardu kifayah. Itu tugas kita yang ditinggalkan. Ya, sejahat apapun orang harus kita lakukan fardu kifayah. Ya, ingat. Jadi tadi pagi ada pertanyaan, Umi, ada orang yang meninggal tidak dimandikan dan tidak disolatkan, berdosa. Orang yang ada di sekitar rumah orang yang meninggal
tugas kita sebagai orang yang ditinggalkan ataupun tidak punya anak, orang itu kita sebagai warga orang kampung, satu kampung satu RT wajib melaksanakan rukun fardu kifayah. Kalau tidak kita terkena dosa, ya. Nah itu rangkaian-rangkaian untuk orang yang ditinggalkan. Tadi orang yang meninggal, sebelum meninggal sakaratul maut kita baca talqin, ingatkan mengucap la ilaha illallah, hadapkan ke kiblat. Orang itu yang akan sakaratul maut melepas nyawa itu hadapkan ke kiblat. Dimiringkan boleh, dihadapkan ke kiblat. Ditaruh bantal agar agak tegak sedikit kepalanya. Terus membaca Yasin. Dan ketika sakaratul maut itu berlangsung, jangan banyak bicara, jangan banyak ribut, yang menangis, yang meraung keluar, karena nanti proses fokus dia tidak mendengar kalimat la ilaha illallah lagi, tapi mendengar tangisan. Nah kalau sudah mereka menguntai kata la ilaha illallah, harus kita diam. Ternyata itu kata terakhirnya. Ada juga yang tidak mengucap la ilaha illallah, bukan berarti mati secara fasik atau su'ul khotimah, tidak. Ada juga yang tidak mengucap tetapi dia mengucap di dalam hati karena tidak kuat. Karena kan Umi sudah bilang tadi, sakaratul maut ini sakit yang paling sakit. Saking sakitnya untuk mengadu saja tidak bisa. Mungkin kalau kita dipukul orang pakai kayu kita bisa mengadu, tapi kalau sakaratul maut kita tidak sempat mengadu karena saking sakitnya sakarat ini tadi. Ya, jangankan kita, Rasulullah saja ya sakaratnya sakit. Ya, seperti 3.000 kali, ada yang bilang 300 kali, ada yang bilang 3.000 kali cambukan pedang. Nah, setelah diadakan mandi, waktu kita mandikan mayat ini juga kita berselawat, tidak boleh menangis terlalu berlebih-lebihan. Ya, tidak boleh menangis secara over. Cukup kita berselawat. Boleh, Umi kemarin waktu mandikan almarhum Umi berselawat, tapi memang nangis Umi. Ya, berselawat Allahumma sholli ala sambil menangis ya, apalagi yang kita pangku adalah orang tua kita ya, yang mengasuh kita sejak kecil. Nah setelah itu, setelah dimandikan, mulailah proses mengapankan ya. Kalau dikapankan ya itu ada orang khusus mengapankan ya. Kalau berapa helai untuk wanita ya, kalau nggak salah ini 7 helai ya. Kalau wanita 7 helai, kalau laki-laki 5 kalau nggak salah ya. Allahualam, Umi kurang lupa Umi baca itu deh. Ya, kan ada jilbab, ada apa ya, dan tidak ada membawa apapun, tidak ada. Kalau gigi palsu dulu tidak boleh karena ya gigi palsu dilepas. Tapi kalau gigi yang tanam bracket ya, Umi pakai bracket ya. Itu kan menyakitkan mayat, tidak perlu dilepas ya. Kalau menyakitkan si mayat tidak perlu dilepas. Ya, jadi tidak ada, kan seperti ring jantung. Ring jantung itu sudah tertanam di dalam jantung. Gak mungkin dong kalau orang meninggal harus dioperasi, dibuka. Jadi yang mana sudah melekat, udah tertanam permanen, tidak usah dirusak lagi mayatnya. Ya, insya Allah dibolehkan, Allah Maha Tahu. Ya, oke. Sampai di sini kita lanjut lagi selawat. Menjelang selawat Umi izin pipis dulu ya. Oke, Umi turun sebentar, jangan turun ya. Umi pipis sebentar. Makasih Ria Linda Rosa Uni. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman. Oke, makasih yang udah menunggu Umi ya. Masya Allah. Coba tadi ya sebelum mulai pipis dulu Umi nyanyi, enggak ya Umi nih. Oke, kita lanjut lagi dengan selawat ya. Jadi sekarang kalau Umi lab selawat harus sudah selawat Umi ceramah, sudah selawat Umi ceramah ya. Selawat apa lagi? Selawat Naria sudah. Sholat apa ya? Selawat apa boleh yang mau ya Taibah boleh. Makasih Hijrah Cinta ketinggalan udah ceramah tadi Umi ya.
Jadi itu tadi proses sakratul mautnya ya. Setelah dimandikan kita jangan menangis ya, jangan menangis berlebihan, cukup baca selawat, terus dikafankan secara benar, mungkin dikasih wangi-wangian ya, ditulis kalimat astagfirullahaladzim gitu ya. Nanti kita lanjut lagi, selawat sekali terus ceramah lagi ya, agak jauh sedikit kayaknya. Makasih Ika yang udah hadir, makasih Zakia, Osan, makasih semua juga di FB. Ya Toibah, ya Toibah, ya dawal ayana, istaknalu wal hawa nadana, wal hawa nadana. Ya dawal ayana istaknali wal hawa nadana, wal hawa nadana. Ya Ali, ya Nabi, tu'alin minkum masjarul mawahib, ya nura haura lil hajim, indaku afdalu ilmana, afdalu ilmana. Minum dulu. Alhamdulillah. Makasih yang udah bantuin daftar layar, makasih juga The Epi ya. Makasih udah bergabung, Masya Allah. Makasih Hambali, Yudi Aribona, Indah Haja. Sudah nih, ceramah lagi. Lagi tentang sakratul maut. Asyadil Hasan wal Husaini ilana bikurat aini, ya sababal janataini, jaddukum asqalu bilmana, sahibul Qur'ana. Kembali guys. Oke, berhenti lagi. Ceramah lagi ya. Jadi jangan sampai habis. Jadi setelah dikafankan ya, lalu mulailah diselenggarakan di pemakaman. Sebelum dimakam tentulah disolatkan dulu. Biasanya kalau kita melihat orang meninggal itu adalah obat ya. Ketika kita mendatangi takziah itu adalah seperti kita di taman bunga ya. Itu juga obat untuk kita mengingat. Dengan kita bertakziah, oh sudah meninggal. Ketika orang mati tidak ada lagi namanya disebut. Ketika kita mendengar kabar misalnya ini meninggal, si A, si B, bulan-bulan meninggal, tidak ada yang menyebut lagi, oh di mana jenazahnya dikuburkan, di mana almarhum, sudah berganti nama kita menjadi almarhum. Ya, dan jangan sekali-sekali ketika kita bertakziah kita bergibah, menceritakan tetek, bengek segala macam yang tidak perlu diceritakan. Karena apa? Karena orang yang sudah meninggal ini dia mendengar semua. Mendengar semua gibahan, mendengar semua kata-kata, mendengar semua ratapan, mendengar. Dan bagi orang yang beriman, Umi bilang tadi pagi, orang beriman tidak pengaruh mau digibah, ya silakan, alhamdulillah bertambah timbangan kebaikannya, ya. Tapi kita kapan minta maaf lagi? Dia sudah meninggal kita kata-katain lagi, dia sudah meninggal, ya. Kapan kita minta maaf? Tidak ada waktu lagi, jadi stop kita. Ketika kita bertakziah sudah kita mengulang-ulang tentang sakitnya, bagaimana cara, jangan lagi sudah.
stop, tetap kita silent, kita jadikan ikhtibar yang muhasabah dari kita. Oh, kalau orang yang meninggal dulu cantik, nggak cantik lagi. Tapi ada juga orang seperti Bibi Umi, dia meninggal tersenyum, entah apa yang dia lihat. Ketika dia meninggal lebih cantik dari dia aslinya, entah apa yang dia lihat, kenapa dia tersenyum, kita tidak tahu. Allah alam bisawab. Padahal dia sakit dia waktu itu, tetapi ketika sudah dia meninggal cantik, setelah dimandikan, dikapankan, lebih cantik lagi, malah tersenyum seperti bukan dia. Subhanallah, Masya Allah. Ini Allah akan menunjukkan ciri-ciri ahli surga di dunia. Allah tunjukkan ke kita, menjadi pembelajaran kita. Dan ketika kita melihat orang dimakamkan, dikafankan, itu kita lihat juga. Ketika kita melihat orang dikafankan, ya Allah ya Tuhanku, ternyata tidak ada gunanya harta selama ini, ya Allah. Tidak ada gunanya yang ku cari mati-matian, pagi pergi pulang petang, membesar rumahku, ku bangun besar-besar, tinggal suami yang katanya sayang, istri yang katanya cinta, pasti mengubur kita. Tidak ada sejengkal porselen pun yang mau menerima kita untuk tinggal di rumah kita sendiri. Kita terusir karena memang harus kita dipendam ke tanah. Jadi kalau kita sudah mendatangi takziah orang meninggal, lalu kita lihat orang dimakamkan, kita menjadikan muhasabah, ya Allah Tuhanku, akhirnya meninggal juga. Ini sekarang waktu dia, mungkin besok waktu aku. Ya, kalian pun juga ketika sekalian ini, Umi juga belum tahu besok bisa live lagi atau tidak. Ya, bisa saja Umi nggak live lagi karena meninggal nanti malam. Ya, Masya Allah ya. Nah jadi kalau yang kita ketika kita meninggal, yang kita tinggalkan postingan bernada amal jariah, kalaupun kita mati, amal jariah kita tetap hidup menolong kita. Ya, walaupun kita ini mati, tetapi ketika kita postingan di media sosial kita bernada amal jariah, nasihat, tulisan-tulisan doa, tetap hidup amal jariah kita, menolong kita, menyelamatkan kita dari bakaran api neraka. Jadi jangan lagi, kalau ada sekarang yang masih menulis postingan bernada ujaran kebencian, masih menulis tulisan yang tidak bermakna ataupun yang sia-sia, hapus. Karena mumpung ada waktu, hapuslah tulisan itu supaya tidak menyesal, ya, tidak menyesal ketika diomel hisab di yaumil kiamah, karena tulisan yang membuat kita mendapat dosa jariah akan menghisap kita, ya, akan menghisap kita. Oke? Nah, setelah kita dikafankan lalu diadakanlah selenggara, yaitu disolatkan, ya, disolatkan. Setelah disolatkan, kalau itu kan bisa dilihat, kalau yang menyolatkan kita lebih dari 40 orang, katanya kita terlepas dari siksa kubur. Wallahu a'lam bishawab, ya. Yang jelas semakin banyak orang menyolatkan kita, semakin apalah kita. Tetapi sebelum kita dibawa kerana kita diangkat ke masjid, biasanya ahli-ahli waris akan berkata-kata untuk meridhokan kesalahan orang tuanya, ibunya, ayahnya, tolong dimaafkan. Ya, ada kesalahan, ada hilang, mohon diridhokan. Dan kalau ada hutang, tolong dikasih tahu ke kami yang ahli waris, seperti itu. Ya, supaya jangan yang si mayit ini tidak bisa masuk surga karena ada hutangnya. Kita sebagai ahli waris wajib membayar supaya tidak terhalang masuk surga Allah. Ya, setelah di dalam keranda dibawalah orang-orang beriman akan berkata, ya mukadimu, ya mukadimu, yaitu segerakan. Dia tidak sabar untuk masuk ke dalam alam barzakh. Tetapi bagi orang yang tidak beramal soleh, dia akan berkata, ya wailaha laitani qadamtu lil hayati. Aku menyesal apa yang aku lakukan ketika aku hidup. Baru dia menyesal. Mau bawa kemana aku ini? Mau bawa kemana? Ya. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, kita stop dulu sampai di sini. Kita selawat lagi. Oke? Selawat apa lagi nih? Masya Allah. Kita selawat apa lagi? Ya, ini Umi mau live sampai 2 jam kayaknya. Ya, mau ada penonton kah? Mau tidak? Mau ada yang like? Mau ada apa? Tidak masalah. Karena Umi baru tahu kalau live itu harus 2 jam kalau yang mau bagusnya, ya. Yang jelas kita saikona boleh. Ya, Sirlana saikona. Apa ya? Boleh yang mau apa? Yang mau request boleh. Ya, yang mau request boleh. Mau request Asyaki, coba selawat Asyaki.
Kita pelan-pelan saja. Asyaki ini cuma 4 bait ya, tapi diulang-ulang. Dia agak tinggi nadanya. Sholat Asyaki ada 4 bait, tapi tinggi nadanya. Aduh, ini lagi. Ini Asyaki ini tinggi nih. Ini ada cowok ini. Ini masih tinggi nih. Aduh. Wow, ini nada cowok. Umi kepilih nada cowok nih. Gak apa-apa, coba Umi coba. Ini aja pindah ke nada cewek. Nanti sampai lagi nada cowok. Cewek aja tinggi apalagi cowok. Makasih yang udah gabung ya. Makasih yang udah follow Umi, Masya Allah. Makasih. Aduh, assalamualaikum Aneng. Sama-sama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad asri zalimin bizalimin wa ahrina min baini hisalimin wa ala alihi washabihi wasallim. Yo Maneng, sekalian ceramah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa asli zalimin bizalimin. Makasih udah tap-tap Umi. Makasih, assalamualaikum Ermi. Makasih ya udah bantu Umi tap-tap layar, Masya Allah. Wa ala alihi washabihi wasallim. Ini kita lanjutkan tentang apa ya? Tapi satu kali ini cuma 4 bait memang, jadi singkat. Kita ke Magadir, sudah baru kita lanjut lagi tentang sakarat ya. Makasih Mak Neng, assalamualaikum. Mas Sumaja, waalaikumsalam. Makasih udah like Umi, yang udah tap layar Umi, makasih. Berkah. Bantu tap layar ya, sadako tap layar aja, nggak masalah. Supaya Umi semangat. Ini lagu kesayangan almarhum. Sudah ini ceramah, karena tadi salawatnya sebentar. Magadir, Masya Allah. Makasih Ermimut, makasih Maneng, makasih ke Mas Arifin. Magadir ya Galbil tap layarnya, berkah. Ini umur, makasih ya, kencang-kencang Ermi. Aris Pur, assalamualaikum. Magadir wisun bil alam, Magadir
Ahmadiyah. Magadir ya galbil alam Magadir wisum bil alam Magadir ya galbil alam Magadir wisum bil alam Magadir wisum bil hayati. Waalaikumsalam. Wasalir lagmanan ana Magadir wisum bil hayati. Makasih Arifur. Lagmanan hana Magadir Magadir. Makasih juga Arifur. Waalaikumsalam. Magadir ya gabil ala Magadir wisum bil ala Magadir wisum bil hayati. Masya Allah. Magadir lakmanan hana Magadir wisum bil hayati. Masawir lakmanan hana Magadir Magadir. Berkah hadiahnya untuk Umi Arifur. Masya Allah. Makasih juga di Ebi. Gak boleh sering-sering sebut, nanti kena spam Umi. Jadi Umi gini-gini aja kalau nggak. Gak boleh. Makasih Aris kurang nambahkan Umi. Alami dahilna wa farokuna wa kunna ba'at ahisna al-amarina. Ayo maneng. Alami dahilna wa farokuna wa kunna ba'at ahisna al-amarina. Masya Allah. Makasih Anak Kosim. Makasih. Kita kembali stop di Magadir. Kita kembali tentang sakratul maut tadi. Wisun bil alam Magadir wisun bil hayati. Masawir lakmanal hana Magadir wisun bil hayati. Masawir lakmanal hana Magadir. Oke. Nah kita lanjut lagi, tadi batas sampai dibawa ke pemakaman. Setelah disolatkan calon jenazah ini tadi dibawa ke pemakaman. Di dalam pemakaman barulah jenazah itu ditaruh di dalam tempat 2 kali 2 meter ya yang gelap dan tidak berbantal, hanya berbantal dari bulatan tanah. Setelah dimasukkan ke dalam itu lalu diazankan, dimiringkan, mencium tanah. Jadi walaupun pakai peti harus ada tanah di dalamnya. Ya, orang sawab yang meninggal karena COVID yang kita tidak tahu lah. Dimiringkan lalu ditutup papan. Ya, ditutup papan. Di situ kita melihat menjadikan iktibar. Ternyata rumah yang besar yang kita tempati, rumah terakhir kita rumah yang kecil, tidak ada lampu, tidak ada AC, ya, yang kecil, baju yang banyak. Ketika di atasnya yang kita bawa hanya kain kapan, tidak ada. Kita mati telanjang, kita lahir telanjang, sama seperti kita lahir. Ya, setelah itu kita ditutup kain kafan. Nanti kita besok lanjutkan perjalanan ruh, ya. Jadi tema besok kita judulnya perjalanan ruh setelah kematian. Ya, ini kita prosesnya dulu. Menyambung cerita kita pagi tadi. Setelah kita ditutup dengan kain papan yang dimiringkan, ya. Setelah itu baru ditimbun tanah. Ketika proses itu berlangsung, ketika ditutup papan itu tadi, nah ini nanti skip. Karena ini akan dibahas untuk esok hari, ya, perjalanan ruh setelah berada di alam barzah. Tapi ini kasih tahu clue-cluenya. Itu akan datang malaikat sebelum malaikat Munkar dan Nakir. Jadi bukan langsung Munkar dan Nakir. Itu almarhum Ibu Umi bilang malaikat kebaikan dan keburukan. Kalaulah kita banyak berbuat baik, tentulah yang datang malaikat yang baik, berwajah ganteng, cantik, ya. Walau besar karena Umi belum meninggal, jadi hanya mendengar cerita, ya. Nah setelah itu nanti baru besok prosesnya, Umi lanjutkan cerita itu, ya. Itulah tadi cerita sakratul maut sampai di alam barzah. Alam barzah itu apa? Alam barzah artinya batas. Barzah artinya batas. Kita ini ruh-ruh kita memang
sebelum bumi dan langit diciptakan. Masih ada ruh-ruh yang belum dilahirkan, ada. Ya, belum ditiupkan ke dalam rahim ibu, ada. Makanya Nabi Zakaria ketika usianya 90 tahun, istrinya juga 90 tahun, mustahil ya. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Innama amruhu iza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Walaupun istri Zakaria, Nabi Zakaria berumur sudah 90 tahun, tetapi ruh Yahya, ruh Nabi Yahya sudah Allah siapkan. Berarti tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Jadi mengandung istri Nabi Zakaria. Dan mengapa orang itu meninggal? Karena tidak ada lagi catatan takdir yang harus dia lewati. Makanya kita banyak-banyak bersyukur. Kalau masih ada melewati takdir, jangan menyerah, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Kalau diberi ujian senang, alhamdulillah. Diberikan ujian yang menyakitkan, yang menyedihkan, alhamdulillah. Karena masih kita diberi hidup. Biar mati sajalah umi daripada hidup menanggung derita. Ya salah. Ya, Allah memberi kita ujian supaya kita ketika bertemu Allah tidak membawa dosa lagi. Karena ketika di atas dunia kita melewati ujian dengan sabar. Dan kalau kita supaya sabar gimana Umi? Kalau kita mau sabar ketika diberi ujian, coba kita ingat, yang memberi ujian itu yang memberi kita nyawa. Ya, orang yang memberi ujian itu adalah Allah. Allah mengerti. Allah berikan kita ujian supaya Allah lebih dekat, kita lebih dekat dengan Allah. Dan kita lebih lama sholat kita. Kadang-kadang kalau diberi ujian senang, sholatnya cepat-cepat, doanya singkat. Kadang berzikir pun sambil melipat mukena, ya kan? Tapi kalau diberi ujian, tangisan, kecewa, kesedihan, ya masalah dengan suami, dengan anak, ataupun dengan orang tua, dengan tetangga, lama sholatnya. Itu yang Allah inginkan. Lama sholatnya kadang sampai senggukan, Bismillahirrahmanirrahim, sampai nangis, ya. Terus kalau sujud juga lama, ingus kadang sampai keluar, ya, karena ingin seperti itu, ingin berlama-lama dengan Allah, ya, bagi orang beriman. Tapi ada juga orang ketika diberikan Allah ujian, diberikan Allah musibah, dia bukan mencari Allah, bukan mengambil sholat, bukan dia mengambil wudhu untuk sholat, mencari handphone. Diberi ujian dapat berita, mana handphone, bukalah handphone ini tadi, buka handphone tadi, lihat dulu mana Google, buka Google, terus ditempel, dicontoh, biar ada bagus kata-kata yang di-share, biar orang kasihan tentang masalah-masalah kita, diposting dengan kata-kata indah, ya, bukan dari hati, tetapi mengambil Google atau melihat postingan dari teman yang lain. Nah, ini salah. Biasakan setiap ada masalah jangan mengadu ke media sosial. Cukup kita saja sama Allah adu dengan Allah. Allah menunggu kita kok untuk mengakui aib-aib kita. Dan Allah tidak pernah melarang. Allah banyak betul Farida kau curhat setiap malam, setiap pagi. Coba stop, jangan curhat lagi, tidak pernah. Allah selalu membentangkan seluas-luasnya curhatan kita. Allah menerima taubatan kita. Ketika kita berbuat dosa di siang hari, Allah menunggu kita bertobat di malam hari. Dan ketika kita berbuat dosa di malam hari, Allah menunggu kita bertobat di siang hari. Jadi ada cerita seorang perempuan maksiat, ya. Ini diceritakan oleh kisah dari riwayat Ibnu Majah juga, diceritakan, ya. Imam Bukhari juga. Ini cerita dari kisah dari zaman Rasulullah. Ketika itu istrinya ahli ibadah. Jadi Umi sudah bilang, meskipun suami kita tidak ahli ibadah, meskipun suami kita tidak ahli sholat ataupun sering meninggalkan sholat, yang tidak tahu dengan hukum agama, kita sebagai istri wajib menjadi istri solehah. Ya, biarkan saja, kita tidak dihisab atas perbuatan suami kita. Kita cukup memberitahu sholat ayah, sholat abi, sholat papa, sholat bapak, itu saja. Kalau dia tidak mau sholat, jangan kita berkelahi dengan dia. Karena kuburan kita dengan dia tidak satu tempat. Umi, pengenlah Umi kalau mati suamiku, aku pengen ketemu lagi di akhirat. Itu kemauan semua istri. Tapi kalau qadarullahnya suami kita tidak diizinkan Allah masuk surga Allah, mungkin kita masuk surga, kita memberi syafaat ke suami kita. Kalau tidak ada terperangkap ke dalam kesirikan dan kemunafikan, bisa kita tarik suami kita untuk masuk ke surga Allah. Tetapi kalau suami kita, ya,
tergolong ke dalam golongan orang munafik, orang yang menduakan Allah, tidak bisa kita selamatkan dia dari neraka Allah. Kekal. Jangan untuk masuk surga, mencium wangi surga saja tidak diizinkan Allah. Jadi jangan takut. Jadi berarti kalau nanti suamiku di dalam kemunafikan menduakan Allah, berarti aku nggak ketemu dong Umi sama suamiku ketika di surga. Ya sudah. Tidak ada orang sendirian di surga, berpasang-pasangan. Bahkan orang yang tidak pernah menikah, baik laki-laki ataupun perempuan yang di atas dunia, akan bertemu pasangan ketika di surga. Di surga itu tidak ada lagi yang namanya orang yang jomblo. Tidak ada. Tidak ada orang yang jomblo, tidak ada orang yang jelek, salasin salasa, semua cantik, semua tampan. Di surga juga tidak ada rasa cemburu, tidak lagi disuruh Allah sholat, tidak lagi disuruh Allah mengaji. Tugas kita bersenang-senang, ibadah yang hanya di situ dikerjakan, menikah. Jadi itu tugas Allah, menikah di ahli surga ini, ahli surga ini. Kalau ada pasangan dari ahli surga dari bumi, ketemu. Ya, ketemu kita dengan pasangan ahli surga kita ketika berasal dari bumi. Misalnya suami kita dahulu masuk surga, pastilah suami kita mencari istrinya. Mau istrinya 1, 2, 3, tetap dia mencari istri-istrinya. Kalau istri-istrinya itu tidak masuk ke dalam golongan munafik, ya, seperti menduakan Allah, ya, seperti Nabi Nuh. Nabi Nuh tidak bisa memberi syafaat kepada istrinya karena istrinya tidak bertauhid kepada Allah. Begitu juga dengan Nabi Lut. Tidak bisa dia mengangkat istrinya, anaknya Kanaan itu masuk ke surga karena dia tidak bertauhid kepada Allah, mengingkari Allah. Ya, makanya kalau kita jangan khawatir, Umi nanti gak ketemu dong sama suami yang di dunia. Aku pengen ketemu sama suamiku, Umi, suami dunia akhirat. Ya semua pengen kayak gitu. Ya, tapi kita kalau tidak bertemu ya jangan nangis, jangan sedih. Allah pertemukan kita dengan jodoh lain, ya lumayan dapat suami baru kan di surga Allah, ya kan? Jadi jangan banyak dipikir. Kita doakan saja supaya kita masuk surga, sudah selesai. Ya, kalau suami kita ingatkan sholat, sembahyang, waktu sholat silakan sholat. Kalau sibuk main handphone kita sudah larang, ya sudah biarkan saja. Kita tidak dihisap kok, tidak dihisap Allah tuh Farida, kenapa suamimu tidak sholat? Itu misalnya Erni, kenapa suamimu tidak sholat? Kenapa tidak? Kita tidak dihisap. Alhamdulillah, ya, bersyukur kita lahir sebagai wanita muslimah karena kita tidak dihisap atas perbuatan suami kita di atas dunia. Tingkah laku suami kita ketika kita meninggal kita tidak dihisap. Makanya Umi bilang sama suami Umi, kalau bisa saya mau mati dulu daripada Abi. Pengen mati dulu, meninggal dulu. Karena pertama, kenapa Umi pengen meninggal dulu dari suami Umi? Pertama Umi bilang, kalau nanti Umi meninggal, saya Ida meninggal, tolong ya ridhokan, diridho-ridhokan supaya, karena kunci surga itu dari ridho suami juga. Ketika seorang istri meninggal, suaminya ridho, sudah kunci surga sudah ada di tangannya, ya. Dan Umi, doa Umi itu pengen meninggal sebelum suami Umi meninggal. Itu doa Umi, ya. Semoga Allah mendengar doa Umi, ya. Saya ingat dan minta diwafatkan secara husnul khotimah setiap sujud terakhir. Jangan lupa berdoa, ya Allah Tuhanku, wafatkanlah aku dengan kata-kata terakhirku mengucap la ilaha illallah, dan wafatkanlah aku maghfiratan ba'dal maut dan husnul khotimah, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khotimah. Oke? Kita lanjut lagi dengan selawat. Selawat apa lagi? Sebujur bangkai lah ya. Kita selingan. Karena kita berbicara tentang kematian, kita selawatnya sebujur bangkai. Baru 1 jam, Umi mau 2 jam. Gak apa-apa. Nanti kalau mau gabung silakan, mau naik, mau selawat sama Umi silakan. Makasih yang udah di edit. Yang mau live together selawat silakan naik. Tapi yang minta, siapa yang mau bantu Umi selawat, 1 kali selawat. Nah, kalau dapat gift nanti bagi-bagi ya. Ambil lah. Badanku tak berharga sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama.
secepatnya jasad dipendam, secepatnya jasad dipendam, tanah tak lagi dibutuhkan, diri yang semula dipuja, kini bangkai tak berguna. Dari kamar yang indah, kasur empuk di lampu putih, kini harus berpindah, terkubur dalam peluk bumi. Ya, konser dalam kamar. Umi tidak punya studio. Studio Umi ya, inilah kamar Umi. Tetap semangat walaupun tidak punya studio. Yang penting ada handphone. Doakan Umi bisa bikin studio Umi ya. Yang baru bergabung silakan ya, YouTube Umi Farida Rahman Al-Adab. Ya, ada kajian ilmu, video-video yang udah Umi share. Kalau selama ini diri berhiasan, intan emas permata bermandi cahaya, tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekan mencekam tanpa seorang teman, terputuslah pergaulan, terbujurlah sendirian, diri terbungkus kain kapan, wajah dan tubuh indah yang dulu dipuja-puja, kini tiada lagi orang sudi menyentuhnya, jadi santapan cacing tanah, jadi santapan cacing tanah, sampai bersisa keranda. Begitulah suratan badan ke bumi dikembalikan. Dari kamar yang indah, kasur empuk di lampu putih, kini harus berpindah, terkubur dalam peluk bumi. Oke, boleh bertanya tentang sakarat, boleh. Yang mau bertanya silakan. Ini Umi tutup lagi, Orang sudi menyentuhnya, jadi santapan cacing tanah, keranda. Begitulah suratan badan di bumi dikembalikan. Kebanyakan manusia terlena hingga lupa bahwa maut kan datang. Oke, kita matikan dulu. Oke, boleh bertanya tentang kematian lagi, boleh. Ya, besok ceramah Umi tentang proses perjalanan ruh setelah kematian. Proses perjalanan ruh setelah kematian. Nah, setelah mendengar ceramah Umi tadi, bagi yang mau bertanya silakan tentang sakarat, tentang sakaratul maut silakan. Umi mau lihat dulu, mengintip dulu. Umi mengintip ini kok nggak jalan-jalan ya di FB Umi. Boleh mau bertanya silakan, atau mau request selawat yang lain boleh silakan. Ya, oh, ada yang komentar ya, kok nggak kelihatan ya?
nggak kelihatan ya kalau di ini ya. Oke, yang mau bertanya silakan tentang sakarot, silakan, jangan malu-malu bertanya sama Umi. Boleh bertanya apa saja tentang pelajaran-pelajaran yang lalu. Ya, jadi kematian itu cepat atau lambat pasti akan kita dapati. Bisa saja kain kapan kita sedang disulam, sedang dilipat atau sedang dilipat sekarang ya. Jadi ada cerita orang, termasuklah nenek Umi. Umi sudah sering cerita nenek Umi, adiknya nenek Umi sampai sekarang kalau mendengar orang meninggal, dia bertanya kapan dia meninggal, karena dia sudah siap. Dan ada cerita di Asma binti Harun, ketika itu dia bertemakan ceramahnya tentang kematian. Jadi ketika itu Asma binti Harun, ini Umi dengar ceramah Asma binti Harun ya, yang penceramah dari negeri jiran. Ketika itu Asma binti Harun bertanya kepada jamaah dia di satu daerah di Malaysia. Siapa di sini ibu-ibu yang sudah siap mati? Tidak ada yang menjawab. Siapa yang sudah siap tunjuk tangan? Ternyata ada ibu-ibu yang tunjuk tangan berdiri dia. Lalu ditanya, kenapa ibu siap mati? Ya, aku sudah siap meninggal. Saya ini ustazah sudah bawa bag saya ini kemana-mana. Bag apa? Bag ini isinya perlengkapan kain kafan saya, perlengkapan alat, perlengkapan untuk persiapan saya menghadap Allah. Baik masalah kapas, kain kapan, semua sudah ada di dalam bag saya ini. Maksudnya kain-kain panjang dan wangi-wangian. Tapi belum juga Allah memanggil saya ustazah. Dia bilang sama Asma binti Harun. Sedangkan setelah 2 tahun saya bawa, ini bag saya ini isinya sudah dipakai oleh anak saya, sudah dipakai oleh suami saya. Terdiam ustazah, kenapa dipakai? Ya mereka dulu meninggal daripada saya. Jadi ibu ini telah menyiapkan bag itu yang trolley bag, travel bag itu sudah disiapkan. Kalau dia pergi ke rumah anaknya dia bawa, kalau dia pergi kemana-mana ini selalu dia bawa. Ya ternyata dia yang menyiapkan, yang meninggal anaknya dahulu, ya yang meninggal suaminya dahulu. Nah dia sudah siap menunggu kematian. Kenapa orang itu siap menunggu kematian? Karena dia sudah yakin, dia sudah siap bertemu dengan Allah dengan apa yang dia upayakan di dunia. Dia telah menjaga lisannya, ya, dia telah menjaga lisan, dia sudah menjaga dirinya, dia selalu beramal soleh, dia telah mengumpulkan amalnya, tidak ada perbuatan yang sia-sia. Kalau orang yang takut meninggal berarti dia belum siap. Ini kadang-kadang orang pembuat maksiat atau penggibah, penggunjing yang selalu hura-hura, yang selalu berbuat hal yang tidak diridhoi Allah. Ya, cita-cita ingin masuk surga, ya kan? Banyak orang yang cita-cita pengen masuk surga. Ya, orang yang membunuh kalau ditanya mau masuk surga, mau masuk surga. Mau masuk surga semua orang, tetapi dia tidak beramal soleh. Terus apa yang dia bawa kepada Allah? Ya, Allah Umi gampang. Nanti kan malaikat mandrobuka, wa nabiuka, wa kitabuka, ya. Terus bisa jawab. Bisa jawab. Ya itu kalau di dunia bisa kita jawab mandrobuka, wa nabiuka, wa kitabuka. Nah bisa, tetapi ketika kita di alam barzah nanti prosesnya besok Umi jelaskan lagi tema kita besok. Bibir kita ini dikunci. Allah hanya mengizinkan anggota tubuh kita yang menjawab. Allah hanya mengizinkan yang bibir yang bisa berkata adalah orang yang ketika di atas dunia dia selalu berkata benar. Terus kita yakin mau mengucap la ilaha illallah ketika kita meninggal. Sementara ketika kita hidup zikir kita tidak panjang, mengucap la ilaha illallah kadang lupa. Tapi cita-cita ingin husnul khotimah. Jadi supaya kita mendapatkan ridho Allah dari sekarang. Yang belum bertobat, bertobat. Umi, kenapa Umi bertobat terus? Umi kan sudah bertobat ya. Apakah bertobat itu harus sholat tobat? Bisa juga sholat tobat dulu. Ya, jadi biasakan kalau Umi sekarang udah biasakan. Ya misalnya sudah sholat maghrib, kalau tidak mau sholat gabriya, dia ganti dengan sholat tobat. Karena sholat tobat ini tidak ada waktu khusus. Kalau dia gabriya sebelum fardu, dia sesudah fardu, sholat witir sebelum tidur atau sesudah witir, sesudah bangun tidur atau setelah tahajud. Kalau sholat duha pagi hari, sholat subuh ketika sudah sholat jamaah, setelah sholat subuh, ya menjelang menunggu duha itu ada sholat tasbih dengan sholat sunat taubat itu tidak ada waktunya. Kapan saja boleh kita lakukan, ya. Kapan saja boleh kita lakukan sholat sunat tasbih dengan sholat sunat taubat.
Umi, kenapa harus sholat sunat tobat? Boleh sholat sunat tobat. Sholat sunat tasbih, sholat sunat tasbih itu 1 kali seumur hidup paling tidak harus kita lakukan. 1 kali, sekali saja. Ya, kalau bisa setiap hari alhamdulillah. Kalau tidak bisa setiap hari 1 minggu sekali. Kalau tidak bisa 1 minggu sekali, ya 1 bulan sekali, 1 tahun sekali. Paling tidak 1 tahun sekali selama kita hidup. Ya, jadi jangan kita sampai kita menyesal ketika kita mati baru menyesal. Lupa bertobat, lupa meminta maaf. Yang harus kita lakukan pertama apa? Makanya orang yang sudah siap menunggu mati, dia sudah meminta maaf, sudah merindukan, tidak ada lagi dendam, dia sudah tazkiyah nafsnya sudah lengkap, tidak hobi berguncing, tidak sombong, hari-harinya diisi dengan baca Al-Quran, hari-harinya diisi menebar kebaikan. Itu makanya dia siap mati. Tetapi ada orang yang tidak siap mati. Jangan dulu ambil nyawaku, ya Allah, anakku masih kecil. Mana bisa ngomong sama Allah seperti itu? Mana Allah mau tahu, mau anak kecil kah, mau besok mau nikah, mana mau Allah tahu. Kalau sudah takdir kita tidak ada lagi, makanya banyak-banyak bersyukur kalau masih ada takdir yang kita lewati. Mau takdir tangisan kah, mau takdir kesedihan, kekecewaan, kebahagiaan, bersyukur. Karena kalau masih ada takdir, tulisan takdir, kita masih hidup. Kalau sudah tidak lagi kita ada tulisan takdir yang harus kita jalani, makanya Allah memerintahkan malaikat Israel. Malaikat Israel bukan semena-mena cabut nyawa orang, cabut tidak suka dengan misalnya Sabah, misal tidak suka dengan Bunda Dewi, cabut mana mau malaikat Israel. Malaikat Israel itu mencabut karena Allah sudah melihat tidak ada catatan takdir yang harus dia jalani lagi. Ya. Makanya Allah bilang nih, catatannya sudah selesai, sudah the end, cabut si A, si pulang baru dicabut. Bukan basing saja mencabut. Bukan, karena itu bersyukur kita karena masih ada catatan takdir kita. Maka Allah panjangkan umur kita. Kenapa anak bayi itu sebentar udah meninggal Umi? Karena tidak ada catatan takdirnya. Cuma sedikit catatan takdirnya, prosesnya mungkin setelah lahir hidup 1 hari habis, tidak ada lagi catatan, makanya meninggal. Ya, kalau masih ada catatan takdir, meninggal berarti bunuh diri. Ya itu juga tidak ada catatan takdirnya lagi. Takdirnya memang mati bunuh diri, memaksa menjadi mati fasik. Makanya kita bersyukur. Makanya Umi bilang cintailah takdirmu, karena yang memberi takdir adalah yang sangat mencintaimu. Dan Allah itu tidak punya kepentingan dengan kita. Makanya mau tidak mau Umi bilang terimalah ujian itu, baik ujian sedih, baik ujian yang menangis, baik ujian yang bahagia, tetap kita terima kesedihan itu. Karena mau tidak mau kita terima dan kita harus sabar karena kunci surga sudah ada di situ. Ketika diberi ujian sabar, ketika diuji kita sama saja menerima ujian nikmat dengan ujian sabar. Ya, oke, sudah paham sampai di sini? Boleh bertanya? Sebelum Umi sambung lagi selawat yang lain, selawat apa lagi ya? Umi aja bingung, mau selawat apa lagi? Selawat lakana bainal habib ya. Yang bisa boleh bergabung sama Umi. Oke? Ini pokoknya sampai jam 6. Jam 6 lewat dikit. Ya, mau 2 jam Umi. Sampai maghrib. Ya, Umi sudah makan? Sudah. Sampai 10.000 bisa tidak ya sampai jam 6?
udah bergabung. Makasih Hafiz. Budakal kaunullahi rahmatal hadir kori. Makasih Erni. Adukana hurul azim jiwa ruka usurati pada keru ya Habib Muhammadun mukrim merkuri bikur bikaruhu ya tertib ya rahmatan lil alamin. Masya Allah, makasih banyak Erni. Barakallah. Ini kamu harus add nama Erni ya. Dia rajin tap-tap ya. Harus follow ya. Dia rajin tuh kalau kita lihat tap-tap layarnya rajin. Dia Umi promokan Erni ya. Ya Habibi ya Muhammad ya Tabibi ya Muwajjah anta zulfadli mu'ayah jalama sholah alaih ya Habibi ya Muhammad ya Tabibi ya Muwajjah anta zulfadli mu'ayyah jalaman sholah alaih. Masya Allah 2000 dikit lagi. Masa gak bisa 2000. Makasih banyak Erni, barakallah. Masya Allah, terima kasih banyak. 2000. Thank you very much. Laukana bainal habib ladana kursi wal khuri min toibati qoblal maghrib toliban kurbal habib laukana bainal habib ladana kursi wal khuri min toibatin qoblal maghrib toliban kurbal habib. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah jatuh dia nah gara-gara 2200. Nah tutup lagi kembali ke laptop. Oke, makanya sebelum kita meninggal yang pertama kali kita lakukan membayar hutang. Membayar hutang, meminta maaf dan memaafkan, meridhokan segala perbuatan manusia. Karena ada yang ngomong gini, Umi sampai mati, Umi tidak mau aku maafkan ya Umi sampai lepas nyawa aku tetap aku sakit hati. Emang yakin masuk surga? Orang yang tidak memaafkan orang mana bisa masuk surga? Karena Allah akan menahan kaki kita. Tunggu dulu, jangan masuk surga. Sudah mau langkah, ya mau masuk surga itu yang dihisap apa pertama kali sebelum salah satu kaki kita masuk surga. Yang beruntung itu kalau kedua kaki masuk surga. Kalau salah satu kaki di surga, salah satu kaki neraka belum beruntung. Karena apa? Satunya belum masuk surga karena belum memaafkan orang. Karena belum ridho dengan perbuatan makhluk di atas dunia, belum ikhlas. Ya, karena ada beberapa perkara sebelum kita ditentukan kaki kita masuk surga ataupun masuk neraka. Abu Bakar Siddiq pernah berkata, yaitu yang pertama kali Allah akan bertanya, dari mana rezekimu? Hartamu ini dari mana? Dari halalkah atau tidak halalkah? Ya, terus dibelanjakan ke haram atau ke halal. Misalnya harta bersumber dari sumber halal, kita beli minuman keras jadi haram harta itu yang kita makan. Ada juga misalnya harta dari sumber haram, kita beli ke nasi yang halal jadi haram juga. Misal dari harta bersumber haram,
kita beli kelontong, kita beli roti yang halal jadi haram, sumbernya haram. Ya, mau pergi haji bawa sumber dari haram gimana? Ya tidak salah. Dari sumber haram, dari menjual narkoba, dari jual minuman keras, mana bisa. Ya, jadi usahakan kalau kita beramal soleh, sedekah dari uang halal. Terus yang sudah ditanyakan selain harta juga umur. Nih Farida, umurmu dikasih umur sekian puluh tahun, kau kemanakah saja umurmu? Kau buat apa selama hidup? Ya, Alhamdulillah, hajat berkah, amin. Ya, makasih Nuriwan, semoga dimurahkan Allah rezeki, dipanjangkan umur, berkah dunia akhirat bersama keluarga berkumpul di surga Allah, amin. Ya, makasih Rizky yang Umi. Jadi, dan selain itu juga ada yang bertanya lagi, yang ditanyakan selain tubuh kita apakah sibuk bermaksiat, sibuk berghibah ataupun sibuk sholat. Makasih hadiahnya ya Nuriwan ya, masya Allah ya. Atau itu ditanya ya. Terus ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ini ada orang yang pintar tidak dia bagi ilmunya juga tidak bisa masuk surga. Ya, Umi ini tidak sekolah tidak tinggi tapi Umi hobi membaca dan sudah berkali-kali Umi bilang. Umi ini dilahirkan dari orang tua yang pandai. Almarhum Ibu Umi pandai masak, pandai bikin kue, pandai memberi nasihat ya. Jadi banyak sekali ilmu yang Umi dapat dari almarhum Ibu Umi ya. Bagaimana cara berakhlak baik. Yang Umi ingat ya, Ibu Umi pernah bilang gini. Dulu kan lagi kecil banyak teman yang kita kadang gaduh lah dengan teman kita. Jadi Umi ngadu. Umi itu kebiasaan Ibu Umi kalau anaknya mengadu tidak pernah anaknya dibela. Itu kebiasaan Ibu Umi. Tidak pernah siapa yang ngadu kamu, siapa yang ngadu kamu. Ini tidak pernah. Pasti kita yang dimarah. Terus kita dinasihati. Terus Ibu Umi berpesan seperti ini. Jadi nak, kalau misalnya ada orang yang jahat, jangan dibalas jahat. Terus jangan dibalas jahat. Kenapa Umi? Kan dia jahat. Biar kita baiki terus. Nah itu pesan Ibu Umi yang tidak pernah menjadi Umi lupakan. Kita baiki terus. Nah Umi dia jahat kok dibaiki terus supaya dia malu. Semakin dia jahat semakin kita baikkan. Semakin dia jahat semakin kita baikkan. Jadi Umi pernah ya waktu itu Umi pergi jalan-jalan lah di rumah Bibi Umi. Jadi di depan rumah Bibi Umi itu ada batang durian yang selalu ada ayunannya ya. Oh iya bagus ya. Mengingatkan Umi minum ya, bagus ya. Emang minum dulu ini. Alhamdulillah. Ya. Jadi Umi diingatkan gini. Karena doa kita itu kalau kita yakin dikabulkan Allah ya. Ini Umi ingat, Umi lagi kelas 3 SD kalau nggak salah. Jadi kalau kita berdoa itu harus yakin kalau doa kita itu dikabulkan. Dan Umi sampai sekarang alhamdulillah Umi yakin. Makanya Umi alhamdulillah banyak doa-doa Umi yang diijabah Allah. Kalau kita tidak yakin bagaimana Allah mau mengijabah doa kita ya. Jadi ketika itu Umi lagi main ayunan. Jadi ada pembantu yang di depan Bibi Umi lah, pembantu Bibi Umi itu Umi lagi main ayunan, sering diusirnya. Sana jangan main ayunan kan, memang punya dia. Karena depan halaman dia lah, halaman Bibi Umi juga. Jadi Umi ingat kata-kata almarhum Ibu Umi. Kata Ibu Umi, doa itu kalau kita yakin diijabah Allah. Terus Umi berdoa, Umi kecil ini. Ya Allah itu Tuhanku. Dia main ayunan itu pembantu yang di depan rumah itu Bibi. Dia kan agak berisi badannya kan. Lebih tua lah dari Umi kelas 3, dia sudah gadis, sudah remaja kan. Dia ingat Umi potong pendek rambutnya. Dia main ayunan, baru Umi berdoa, ya Allah Tuhanku jatuhkanlah dia ya Allah. Sebenarnya kan tidak boleh doa kejahatan ya. Tapi Umi saking kesal kan, kesalahan anak. Ya Allah jatuhkanlah dia ya Allah, putuslah. Baru selesai berdoa putus ayunan itu. Benar, ya Allah. Jadi Umi yakin setiap doa-doa yang kalau kita yakin insya Allah diijabah oleh Allah. Ya, kalau kita ragu bagaimana Allah mau ijabah, ya kan? Ya, jadi kita harus berbuat baik, itu pesan dari almarhum Ibu Umi. Sejahat-jahat orang walaupun dia jahat tetap kita balas kebaikan. Kita mempunyai jiwa ihsan, membalas kebaikan dengan kejahatan dengan kebaikan. Bukan berarti kita dikasih orang nasi yang basi, dikasih makanan yang basi kita kembalikan lagi yang basi, tidak. Makasih Erni, masya Allah sudah ke 3.000 nih
Ya Allah, 5.000 aja alhamdulillah. Udah dikasih hati minta jantung kata Erni. Tunggu ya Umi minum lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi obat. Nah ini Noriwan ngasih Umi nasi lemak. Umi lagi batuk. Kasih minum es teh tambah batuk. Ya bercanda. Ya maunya kasih Umi obat batuk. Jadi Umi nggak batuk lagi. Atau kasih Umi jeruk hangat. Ada nggak jeruk hangat? Nggak bercanda. Makasih banyak hadiahnya, gift-giftnya ya. Makasih juga tap-tap layarnya Noriwan. Semoga yang sudah bantu tap-tap layar dimurahkan Allah rezeki, disehatkan badan, diberikan keberkahan, kebahagiaan di dunia dan akhirat, amin. Dan dilapangkan jalan rezekinya, diluaskan rezekinya, dan dijauhkan dari hal-hal buruk yang akan memudaratkannya, dan berkumpul di surga bersama ahli-ahli surga, bersama orang-orang yang dia cintai, amin. Dan kalau kalian dahulu masuk surga, ingat ya panggil Umi. Kalau tidak ada Umi, lihat ke Umi Farida tidak ada, cari Umi, beri sapa dengan Umi. Oke? Kita lanjut lagi dengan selawat. Apa tadi yang belum ya? Ya Darim, ya Darim, ya Darim, ya Darim, Syailillah, Syailillah. Umi labnya setiap hari jam 6. Kalau Senin jam 5.45. Kalau Senin sampai Jumat jam 5.45. Kadang telat dikit karena banyak yang Umi urus. Umi kan tidak ada pembantu. Dan Umi sebenarnya pengen memanjangkan lab Umi. Bisa saja nanti Umi labnya jam 5.30. Ya jam 5.30. Bisa tidak kalian nonton kalau jam 5.30? Jam 5.30 mau Umi cepatkan supaya kalian cepat bangun ya. Dan kalau bisa, tapi kayaknya kurang bisa. Dan Umi jadwal ngantar anak sekolah, jadi Umi baru tahu kalau lab itu mesti harus 2 jam ya. Tapi Umi selama ini Umi lab hanya 1 jam, itu pun alhamdulillah ya. Dan kalau hari Sabtu Minggu ya Umi labnya jam 6 pagi. Nah ini Umi baru selawat ini biasanya habis asar. Ya habis asar Umi selawat antara jam 4 dengan jam 5. Kalau misalnya lagi Senin Kamis kan banyak yang puasa, itu Umi selawatnya mulai jam 4:30 ya, atau bisa jadi jam 4 ya. Oke? Makasih ya Noriwan. Kita kembali ke selawat kita. Selawat apa lagi? Umi pun bingung mau selawat apa. Coba lihat lagi ke atas. Selawat apa ya? Tadi yang sudah selawat apa saja? Sebujur bangkai sudah, itirot tadi, itirot. Masya Allah, makasih ya yang sudah taftar Umi, yang bergabung makasih juga. Itirot ini doa bertobat dan takut masuk api neraka. Ya ini doa yang untuk Ilahi nas tulil firdaus si jahimi. Barakallah hadiahnya, Masya Allah. Pahabrita batang wakfi zunubi fa'inaka fihum zambi azim. Tapi aku takut dengan nerakamu ya Allah, aku tidak mampu dapat surgamu, aku takut dengan nerakamu. Zunubi mislu adadir rimali. Masalah makasih. Pahabrita batan wakfi
Ya Allah Tuanku, aku tidak mampu mendapatkan surgamu, tapi kita harus mampu, ya. Di lirik ini dia merasa tidak mampu, tetapi kita ganti kita mampu. Tetapi aku takut dengan nerakamu. Zunubi, ampunkanlah segala dosaku. Ya, dosaku aku ini seluas pasir di pantai. Allah akan mengampunkan dosa-dosa orang kecuali dosa orang munafik dan dosa orang yang berdoa. Allah yakin kita bisa mencapai surga Allah. Oke? Ini isi dari lagu ini. Dari soal ini ya. Wa umrina kisun fiku riyaumi wasan biza idun kaifa timari. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah, terimalah taubatan kami ya Allah, amin. Ilahi abduka asih ataka, wahai Tuhanku, mukiran bi zunubi da'aka, aku memohon ampunan kepadamu ya Allah. Masya Allah. Wa in taghfir fa'anta zika ahlun, berilah aku pengampunan ya Allah. Wa in tadrun famanaju siwaka, namun jika engkau menolak, kepada siapa kami minta ampun ya Allah. Ya, Masya Allah, sedihnya lagu ini ya. Jadi berdasarkan lagu ini Umi yang kembali lagi ya. Masya Allah, amin. Mau kasih banyak doanya Nuriwan, masih banyak juga yang sudah support Umi selama ini ya, yang sudah memberi Umi rezeki juga, alhamdulillah, semoga berkah ya. Di lagu ini menceritakan tentang ya Allah ya Tuhan, ilahi lastul firdaus. Ya Allah Tuhanku, aku tidak mampu mendapat surgamu. Tetapi di sini kita ganti ilahi las, aku mampu mendapat surgamu. Masya Allah, makasih lagi rezekinya, nasi lemaknya ya. Dan kita Masya Allah selalu merdu jadi merinding bulu kudu. Ya Allah, makasih. Ya nanti menyanyi sekali lagi lah ilah ya. Jadi di sini makanya harus sama-sama nyanyi. Jadi kita sambil selawat sambil kita berdoa. Pahabrito batan wafir zunubi ilahilas tulil firdausi ilahilas tulil firdaus si ahlan. Ya Allah Tuhanku, aku tidak mampu menggapai surga firdaus, tetapi kita ganti, kita harus mampu ya. Pahabrito batan wafir zunubi. Jadi aku juga takut dengan neraka ya Allah ya. Assalamualaikum mau. Iya silakan. Iya semoga doakan Umi juga sehat ya. Nuriwan makasih atas rezekinya. Doakan Umi bisa live esok hari. Semoga kita yang selalu membudayakan sholawat mendapatkan tempat terindah yaitu di sisi Allah dan kembali ke pangkuan Allah secara husnul khotimah. Ya, makasih atas partisipasinya untuk Umi ya, Nuriwan silakan. Karena kalau di Jakarta ataupun di daerah lainnya, kalau misalnya Sulawesi sudah waktu sholat maghrib ya. Kalau di Jambi jam 6:06. Ya, jam 6:06. Yang mau maghriban silakan turun, tidak masalah ya. Karena Umi mau cukupkan 2 jam durasi Umi ya. Kita kembali lagi. Bentar ya. Makasih yang udah nunggu. Makasih Nuriwan yang atas rezekinya. Sudah pamit tapi masih meninggalkan jejak ya.
Barakallah ya. Oh iya, baru 90 menit ya. Iya, katanya sini baru 90 menit. Ada ada pengumuman dari logaritma TikTok. Jadi masih 30 menit. Oh iya, nggak masalah ya. Oke, makasih Uncu yang sudah tap-tap Umi. Uncu tap-tapnya keras-keras Uncu, jadi kena ke muka Umi. Biar berterbangan love-love-nya. Ya Uncu ya. Masya Allah, baterai Umi lowbat pula ini, ya Allah. Oke, jadi semoga kita menjadi ahli surga ya. Dari lagu Itirad ini kita bisa mengambil iktibar bahwa kita mampu untuk mendapatkan surga Allah. Kita bisa mendapatkan surga Allah. Dan kita bisa menjalani apa yang Allah perintahkan sesuai dengan apa yang Allah tinggalkan melalui Al-Quran ya. Oke, ada pertanyaan boleh? Yang mau bertanya silakan tentang sakarot boleh. Tadi pagi Uncu hadir tidak ya? Iya ya, sedang-sedang saja, jangan kencang-kencang ya. Nanti pecah pula kamera handphonenya. Ya. Oke, boleh kalau mau bertanya. Selawat yang kedua, yang selanjutnya apa ya? Hasbi Robi. Ini karaoke nggak ya? Tunggu dulu, Umi cari dulu, nanti tidak karaoke pula. Wah, tidak karaoke nih. Ulang. Hasbi Robi karaoke ya. Hasbi Robi karaoke. Tadi tidak karaoke dia. Hadir udang. Pagi tadi malah nggak ketemu Umi. Ya kenapa nggak hadir pas tadi pagi? Ya ini kan Umi lihat aja di YouTube, Umi ya sudah Umi share ya. Kualitas jernih. Oke, kita Hasbi Robi. Sibuk ya? Apa kesiangan? Makanya banyak Umi. Makanya banyak Umi ulang tadi. Salah ini. Oke. Sama-sama tentang Hasbi Robi. Salam Singapura, makasih positif fiber Singapura. Thank you. Singapura sudah maghrib ya, karena jarak Singapura 1 jam ya dari Indonesia. Singapura sudah jam 7 akhir ya. Makasih yang baru bergabung. Kami mau durasi sampai 2 jam. Oh iya, bisa lihat di YouTube ya. Hasbiro, beda namanya. Nama masih kopi. Salah, ini bukan ini Hasbi Robinya beda. Coba ini. Ketinggian Umi. Nah ini baru. Tadi salah pilih. Itu yang rocknya. Masa mau maghrib kita ngerok-ngerok. Bekalnya kalau mau pegang mic. Hasbi Robi jalallah mafi kolbi khairullah nur
Hasbi Robi jalan mafi kopi hoi rumah. Oh iya, udah rekaman Umi jam 6.14, sekarang maghribnya nanti jam 7. Oh iya ya, sama lah. Sama berarti Umi jam 6:07 juga, sama-sama kita stop nanti. Nur Muhammad Sallallahu la ilaha illallah. Sama ya, berarti kan beda 1 jam. Di Indonesia jam 6:06, jam 6:06. Di Singapura jam 7:06. Ya, sama saja lah ya. Hasbi Robi, ini Hasbi Robi, ini Hasbi Robi di hatiku. Hasbi Robi mafi qalbi khairullah, di hatiku hanya Allah. Jadi kita hanya bergantung kepada Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, makasih yang baru bergabung, kita sampai maghrib. Hasbi Robi jalan mafi kolbi hoi rumah Nur Muhammad Sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Robi jalan mafi kolbi hoi rumah. Makasih yang baru bergabung, yang sudah tap PW hampir 4.000 ya. Yang sedang maghrib ya, untuk daerah Jakarta silakan turun ya. Silakan sholat maghrib dulu, karena Umi makannya masih live, karena Umi menunggu maghrib juga. Karena Umi, posisi Umi di Sumatera, daerah Jambi, maghribnya jam 6:06. Jadi makanya Umi masih tetap live di sini ya. Yang mau turun silakan, gak masalah ya sayang ya. Makasih yang udah bergabung sama Umi. Ya silakan. Ini kita stop dulu Hasbi Robinya. Selawat tentang Hasbi Robi ini adalah menceritakan tentang bahwa di hatiku hanya Allah. Di hatiku hanya Allah. Hasbi Robi, ya Hasbi Allah, hanya Allah. Hasbi Allah dengan Hasbi Robi sama saja. Ya, apa arti Hasbi Robi? Hanya Allah. Ya, kalau Hasbi Allah hanya Allah. Hasbi Allah. Makanya Umi sering di postingan Umi selalu ada kata-kata Hasbi Allah. Hanya Allah. Terus kalau kita sudah bergantung dengan Allah, kita tidak akan takut. Karena orang yang bergantung hanya kepada Allah, dia tidak takut dengan apapun. Karena dia sudah bergantung di tempat yang tepat, hanya dengan Allah. Dan orang yang bergantung kepada makhluk, dia akan takut. Karena kalau kita bergantung dengan bos, bos bisa pecat kita. Bergantung dengan suami, suami bisa meninggalkan kita. Bergantung dengan orang tua bisa meninggal. Ya, jadi hanya bergantung kepada Allah. Hasbi Robi, hanya Allah. Hasbi Robi jalallah mafi kolbi hoirullah Nur Muhammad Sallallahu la ilaha illallah. Makasih banyak Erni sayang, barakallah ya. Makasih banyak Erni, pokoknya semoga Allah membalas kebaikan Erni. Semoga Allah memberikan keberkahan, kebahagiaan dunia akhirat untuk Erni, dimurahkan rezekinya ya sayang ya, dan masuk ke surga Allah, ahli jannah. Amin. Makasih ya sayang ya. Oke. Sudah mau ada yang mau bertanya silakan.
Yang mau bertanya tentang hasbi robbi, jadi maafin kolbi kita hanya bergantung hanya kepada Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hanya kepada Allah tempat kita meminta tolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'man nasir. Hanya kepada Allah. Tidak ada tempat minta tolong lain, hanya kepada Allah. Sudah kita serahkan hanya kepada Allah. Ya, apapun itu, musibah, ujian, kepada Allah kita mengadu, bukan kepada orang lain, bukan kepada handphone, bukan kepada status. Jadi hasbi Allah, hasbi Robbi, hasbi Allah itu sama saja, hanya Allah. Ya. Oke, ini mungkin untuk selawat yang terakhir ya. Boleh yang mau bertanya sebelum Umi selawat yang terakhir bisa ya, mungkin tentang ibu ya, tentang ibu atau tentang apa lagi ya selawat kita ya. Ya Rasulullah, bukan ya Rasulullah ya. Baru nanti terakhir tentang ibu. Ya rekam dulu iklan. Ini Ibni Abdillah. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Ibni Abdillah wa yaqul kitabillah, Muhammad ibni Abdillah wa yaqul kitabillah, alaika qablatul qudratu jahid fisabilillah, alaika qablatul qudratu jahid fisabilillah. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Oke, ini selawat kita yang terakhir tadi kan. Semoga kita yang mendengarkan selawat diberikan Allah syafaat dari Rasulullah. Semoga kita masuk surga lewat syafaat Rasulullah. Karena orang yang selalu menebarkan selawat dan mengajak orang berselawat ataupun berselawat sendiri, insya Allah ketika di yaumil kiamah, ketika mereka dibangkitkan, akan ada panggilan kecil, disebut nama kita. Jadi nama kita ya nama yang diberi oleh orang tua kita. Binti kita disebut, bin kita disebut Syarifah Farida Rahman binti Arahman Al-Haddad. Nah disebut. Jadi itu yang disebut kemarilah. Masya Allah, sekarang kita lihat adalah Rasulullah. Jadi kita akan dipanggil dengan nama yang diberikan orang tua kita, ya. Jadi nama yang kalau kata Ibu Umi yang pertama kali dipanggil itu nama yang ada nama Siti di depannya, Siti, ya. Terus untuk perempuan, yang untuk laki-laki nama yang pertama dipanggil bukan menurut abjad, tetapi Muhammad atau Ahmad.
Itu yang pertama kali dipanggil. Yang nama Siti untuk wanita, ya. Ada Siti, misal Siti Farida, Siti Aminah, misalnya Siti Fatimah, Siti Aisyah, itu Siti yang pertama kali dipanggil. Yang kedua, laki-laki itu akan dipanggil namanya Ahmad atau Muhammad. Muhammad misalnya Muhammad apa, Muhammad Fadil kah, Muhammad Fauzan kah, atau Muhammad apa saja, penting ada Muhammad, ya, ada Muhammad, ya, yang itu akan dipanggil lebih dahulu. Nah, semoga kita menjadi ahli-ahli salawat sehingga kita bisa memasuki surga Allah tidak melalui neraka lagi. Makasih Shana, ya, Dapur Umi. Kita memang ingin sekali masuk surga langsung, tidak perlu lewat neraka lagi. Karena apa? Ada yang ngomong, Umi biar aja, Umi kan umat muslim semua pasti masuk surga. Tidak. Orang munafik dan orang mendoakan Allah tidak diizinkan masuk surga. Jangankan masuk surga, mencium wangi surga saja tidak diizinkan Allah. Ya, apalagi masuk surga walaupun ada istrinya, ada suaminya, ada anaknya, memberi sebab tidak diizinkan. Waalaikumsalam Cana, makasih ya. Cana baru gabung, bisa lihat YouTube Umi Farida Rahman Al-Hadad ya, di situ banyak tausiah Umi ya sayangnya. Nah, kalau kita orang-orang yang sudah memberi syafaat, kita dapat syafaat dari Rasulullah. Rasulullah akan membariskan kita ke golongan fi'ul fi ibadi. Dan akan ada kata-kata, makanya ada dua kali ketika kita sakaratul maut ada kata-kata yaitu nafsul mutmainnah ila rabbiki radiyatan mardiyah fidkhulil fi ibadi wadkhulil jannati. Itu adalah kata-kata yang kita dengar ketika kita sakaratul maut. Dan ada lagi satu time ataupun waktu ketika kita dibangkitkan, selain kita dipanggil oleh Nabi Muhammad karena kita rajin berselawat, ada lagi panggilan lain diperdengarkan di telinga ahli surga, yaitu Allah akan berkata yaitu nafsul mutmainnah. Maka kita akan berbaris di golongan orang fi'ul fi ibadi, ahli-ahli surga. Dan kita tidak berjalan di padang mahsyar itu seperti berjalan di dunia. Kita juga menunggu tentang hari hisab itu bukan seperti duduk di pantai, bukan seperti duduk di padang pasir, bukan seperti duduk di padang rumput. Susah berenang dengan air keringat kita yang berasal dari mata kaki yang menenggelamkan kita. Meminta maaf dengan orang, mencari orang yang kita jangan capek-capek daripada masa di dunia kita minta maafkan orang. Walaupun yang lewat itu istri suami kita, dia tidak peduli. Dia sibuk dengan diri dia, menyelamatkan diri dia. Ya? Jadi makanya kita mengiktibar ketika kita meninggal, semoga husnul khotimah dan saling memaafkan. Dan kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah ya. Iya, semoga almarhum Haji Sabari bin Hasmariba ditempatkan Allah di surga Allah, amin. Khusus ya, almarhum Sabari bin Hasmariba. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Mungkin kami akan menutup oleh Umi ya. Semoga kita menjadi ahli-ahli surga yang mencintai selawat, berarti kita mencintai Rasulullah ya. Maka kekasih Allah itu adalah Rasulullah. Kalau kita mencintai kekasih Allah, maka Allah juga mencintai kita. Bukan berarti Umi ini adalah keturunan Nabi, karena Umi Syarifah pasti masuk surga, tidak jadi jaminan. Ya, enak betul mentang-mentang keturunan Nabi tidak masuk neraka. Pasti juga dihisab. Ya, bukan berarti Ahlul Bait ini harus masuk surga semua, tidak, tetap sama. Umi tidak yakin kalau misalnya Ahlul Bait itu masuk surga semua enak betul, malah ada Ahlul Bait yang berzina yang apa masuk surga, tidak. Kalau Umi tetap Umi beramal soleh, mungkin salah satunya Umi inginkan adalah naungan Rasulullah, karena nenek moyang Umi keturunan dari zuriatnya adalah Umi. Insyaallah Umi mohon sekali karena ada titisan zuriat Nabi Muhammad, amin ya Allah Rasulullah. Semoga Umi diberikan Allah, diberikan kemudahan mendapat syafaat dari Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan ketika Umi diizinkan Allah masuk surga, mudah-mudahan Umi bisa menolong kalian, menolong keluarga Umi yang lain, menolong orang-orang yang Umi sayang, keluarga Umi ya, anak cucu Umi, suami Umi, mertua Umi, ipar Umi. Semoga
sama-sama berkumpul di surga, ya. Dan yang surga yang kekal abadi. Oke? Sampai di sini semoga yang Umi sampaikan bisa dimengerti, dan kalau ada kesalahan Umi mohon dimaafkan, ya. Di sini kita memang sekalian salawat, sekalian juga Umi ceramah menjelaskan. Umi yang duduk di sini bukan berarti Umi ini pintar, bukan berarti Umi lebih hebat, bukan berarti Umi ahli surga, bukan. Umi juga masih bersanding dengan takdir Umi, masih melawan hawa nafsu Umi, ya. Jadi sama-sama kita berdoa kepada Allah, semoga kita diberikan Allah kemudahan dalam sakratul maut, diberikan kesempatan untuk bertobat sebelum mati, dan diberikan tempat yang indah yaitu Radatul Jannah. Dan kita dimasukkan, dikumpulkan bersama orang-orang soleh, bersama orang-orang yang kita cintai, ya. Amin. Oke. Umi akhiri dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhanku, terima kasih banyak atas kesempatan ini ya Allah. Telah Kau kumpulkan kami berserta sahabat kami, teman kami, untuk belajar lagi, berselawat lagi bersama. Dan semoga kami yang Engkau pilih untuk mendengar kata-kata yaitu nafsu mutmainnah. Robiki illa robiki radiyata mardiya fisbul bi ibadi wa ulil jannati, amin. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami kesehatan, kesempatan untuk bertobat, dan hidupkanlah kami, berikan lagi kami nafas untuk esok hari kami bangun, nyenyakkanlah tidur kami, tentramkanlah hati kami ya Allah, dan berilah kami kemudahan dalam menjalankan ibadah. Makasih Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amin. Masya Allah, makasih Shana ya. Dan ya Allah Tuhan kami, berikan kami kekuatan untuk terus sholat malam, kesempatan mujahadah, paksa diri kami untuk selalu bangun malam, untuk berlama-lama mengadu tentang keluh kesah kami kepadamu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, maha membuka rezeki, bukakanlah pintu rezeki kami dari arah halal yang Kau inginkan ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, jika ada saudara kami yang sakit, sahabat kami, orang tua kami, sehatkanlah ya Allah, berikanlah kesembuhan dan angkatlah penyakitnya. Ya Allah Tuhan kami, jika Engkau ingin memanggil kami, panggillah kami dalam keadaan telah bertobat, dan ringankanlah sakarat kami, dan masukkanlah kami ke dalam golongan ahli surga yang bisa mengucap kata-kata la ilaha illallah ketika akhir kata-kata terakhir kami bisa melafazkan kata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya. Ya Allah Tuhan kami, walaupun kami tidak bisa bertemu di atas dunia karena tempat kami yang berjauhan, karena jarak kami yang berbeda-beda, karena kesibukan kami, maka ya Allah pertemukanlah kami di surga-Mu ya Allah. Biar kami bisa berkumpul bersama orang-orang yang kami sayang ya Allah, amin. Allahumma inni nas'aluka selamatan fid wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin aina fi sakratil maut wa najata minan nar wa lafahin dal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah biha ya Allah biha bi husnul khatimah, ya Allah biha ya Allah biha bi husnul khatimah. Allahumma inni bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal haladus somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Makasih ya. Makasih semuanya atas kesempatan. Makasih yang sudah follow Umi. Makasih Rita Marini ya, yang masih ingin melihat kajian ilmu Umi bisa membuka YouTube Umi ya, Farida Rahman Al-Haddad ya, silakan kalian lihat di sana. Makasih atas supportnya untuk Umi. Yang mau maghrib karena di Jambi 4 menit lagi maghrib, maka Umi mohon diri jika ada kesalahan sekali lagi. Kabar Farida ini siapa ya? Rita Marini, Rita Martini. Oh, Kak Rita. Aduh, Kak Rita. Kak Rita sayang rupanya. Rita Martini rupanya kakak Umi lah ya. Makasih Kak Rita, doa dan supportnya. Oke, sampai di sini dulu. Jika ada kekurangan, kesalahan, mohon maaf. Makasih juga untuk di Umi ya. Tutup ya. Assalamualaikum. Ayu Rama mana ya? Rita Martini, Ayu Rama. Rita
Martini, mana Yurama? Umi kurang Marlini. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ayo Rama yang mana ya? Oke ya, Umi tidak tidak tahu ya. Oh, Sungai Kambang, ayo mamanya Dini ya, Kok namanya Rita Marlini? Oke, karena kita sudah mau maghrib ya, Umi mohon dimaafkan ya. Kalau misalnya ada kesalahan, ada kekurangan, Umi mohon maaf karena sudah maghrib ya. Semoga Allah membukakan jalan pintu taubat kita dan semoga Allah membukakan kelembutan hati kita supaya kita saling menasihati. Bukan berarti Umi yang duduk di sini Umi lebih baik, tidak ya. Umi juga sedang bersanding dengan takdir Umi masing-masing. Takdir Umi ya, kita semua sedang bersanding dengan takdir kita masing-masing. Oke? Oh iya, yuk ya, makasih banyak ya sudah hadir. Oke, ini Umi tutup dulu. Besok tetap live tentang perjalanan Umi. Besok kita live tema kita tentang perjalanan ruh, sambungan dari sakratul maut. Jadi ada tema besok perjalanan ruh ya, perjalanan ruh kita akan kita selesaikan dari mulai di alam barzah sampai tadi sakratul maut, terus proses yaumil qiyamah, terus hisab. Insyaallah besok kita sampaikan ya. Sampai di sini dulu. Kalau ada kesalahan sekali lagi Umi mohon dimaafkan. Oke? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Noriwan, Pak Noriwan makasih hadiah-hadiahnya, gift-giftnya ya. Banyak sekali tadi gift untuk Umi, berkah, pokoknya Masya Allah. Makasih banyak gift-giftnya. Semoga rezeki Pak Noriwan. Sudah sholat ya Noriwan ya. Selalu hadir di live Umi yang memberikan Umi rezeki ya. Makasih banyak Noriwan. Umi izin dulu karena di sini udah maghrib Pak Noriwan ya. Nanti besok subuh jam 6 kita ketemu lagi ya Pak, dan doakan Umi sehat badan, panjang umur biar bisa belajar lagi kita bersama-sama ya Pak Noriwan ya. Berkah rezekinya, makasih banyak. Setiap Umi Lab selalu bersedekah dengan Umi ya Pak Noriwan. Jangan ditambah lagi rezekinya nanti untuk besok lagi Pak Noriwan. Oke ya semuanya, Yurahma semuanya. Umi izin undur diri dulu. Jika ada kesalahan sekali lagi Umi mohon dimaafkan. Yang ingin besok bertemu Umi, lihat di jam 6 pagi kajian ilmu Umi tentang perjalanan ruh ketika sakrat setelah kematian. Perjalanan ruh itu kemana? Ya oke, sampai sini dulu. Sekali lagi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita tutup dulu. Sudah maghrib sini, maghrib dulu ya kita ya. Makasih yang mau maghrib, silakan maghrib, jangan pula Umi jadi halang. Karena sudah sepi juga nih yang nonton karena sudah pada maghriban ya. Oke semuanya, Masya Allah. Makassar, Ratna Bunga yang baru bergabung silakan besok pagi ya. Besok pagi lihat live Umi jam 6 pagi ya. Umi live lagi tentang temanya perjalanan ruh ya, tentang perjalanan ruh di padang, perjalanan ruh setelah kematian ya. Oke, Umi tutup dulu. Umi mau maghrib dulu ya. Nah, kalau sudah buka ini Umi nggak lihat lagi, nggak kelihatan lagi kacamata. Ya silakan yang mau maghrib turun dulu. Ini juga baterai Umi udah lowbat, nggak kelihatan lagi ini. Siapa yang komen, siapa yang apa? Oh belum maghrib kok, sini belum ada azan. Bolehlah nanti Umi tutup. Ya yang ketinggalan bisa lihat di YouTube, juga bisa lihat di Facebook. Ya oke, thank you. Oke, Umi tutup ya. Assalamualaikum. Salah. Sip Umi. Ya, besok tunggu Umi ya. Jangan lupa bangunnya pagi. Besok jam 5.45. Bisa jadi jam 5.40 ya. Assalamualaikum.